Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Sobat Mahakam. Selamat datang di acara di sesi ke-6 dari acara Ngebor, ngebahas berbagai topik seru di Instagramnya Pertamina Hulu Mahakam. Sambil saya tulis judul acaranya, saya kenalkan diri saya sendiri dulu ya. Nama saya Fitri Marianti. Saya bekerja di Pertamina Hulu Mahakam di divisi Engineering, Construction, dan Project. Sehari-hari saya bertugas di bagian Project Control, di mana saya memastikan project yang dilakukan oleh Pertamina Hulu Mahakam ini akan berjalan dengan aman, dalam budget, dan selesai on time. Malam ini topik kita adalah aman bersepeda, dan narasumber yang akan kita undang sudah cukup banyak pengalaman dalam hal bersepeda. Sebelum saya undang narasumber malam ini, Pak Kristanto Hartadi, saya sharing beberapa aturan main dari acara Ngebor ini ya. Saya yakin sobat-sobat Mahakam yang sudah sering join di acara ini tahu bagaimana aturan mainnya. Aturan main pertama adalah kolom komen ketika nanti narasumber sudah mulai masuk akan saya matikan dan akan saya nyalakan lagi di akhir acara. Mendekati akhir acara. Nanti sobat Mahakam bisa bebas tuh nanya-nanya, dan 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari Pertamina Hulu Mahakam. Oke, saya mau share satu foto biografi dari narasumber kita malam ini. Jadi Pak Kristanto Hartadi yang akan sharing, memberikan pengalamannya mengenai cara aman bersepeda. Beliau adalah master dalam bidang komunikasi. Background pendidikannya dari S1 di Ilmu Komunikasi Massa, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Indonesia. Di situ juga Pak Kris mendapatkan gelar masternya. Pak Kris seorang yang aktif dalam bidang menjadi instruktur dan juga asesor di dalam sertifikasi kompetensi untuk wartawan atau jurnalis di Institut Dr. Sutomo. Dan beliau juga sekarang masih aktif sebagai ketua dari lembaga kerjasama bipartit PT Pertamina Hulu Mahakam. Pak Kris pada saat ini bekerja sebagai advisor untuk divisi komunikasi dan external affair di Pertamina Hulu Mahakam. Dan tentu saja sesuai topik malam ini, beliau juga adalah seorang cyclist sejati. Oke. Tanpa berlama-lama, saya undang Pak Kris ya. Tapi sebelumnya saya mau sapa dulu nih sobat-sobat Mahakam. Tolong dikasih tahu ya sobat Mahakam ada dari mana aja nih. Selamat datang Sobat Winnie, Sobat Anik, Sobat Rizky, Sobat Santi, Sobat Truli, Sobat Nengki Allah, juga Sobat Astigeti. Selamat malam, selamat datang di acara Ngebor. Saya akan panggil Pak Kris. Oke, Sobat Truli dari Papua. Halo Sobat Truli, gimana kabarnya Papua? Hujan nggak tuh? Halo Pak Kris, apa kabar? Selamat malam. Selamat malam, apa kabar Kakak Fitri dan juga Sobat Mahakam? Terima kasih boleh Di mana nih Pak? Lagi di Jakarta ya? Saya di Sentul, rumah saya di Sentul, Bogor. Oke, Jawa Barat ya? Yes. Balikpapan panas Pak, tadi aja tuh sempet tuh gerimis-gerimis sedikit. Oke, Pak Kris, silakan Pak Kris kalau mau sapa-sapa dulu sobat-sobat Mahakam yang udah hadir. Oke, selamat malam Sobat Mahakam. Ada Marisa di mana ini ya? Di Cipulir kalau nggak salah. Ada Kakak Pipit, ada Sobat Pipit, ada Sobat
Waduh, siapa lagi? Ria Ada Pane, Sobat Ria, ada Sobat Al Juliet. banyak sekali. Selamat malam semua, salam sehat selalu. Oke, oke, kita mulai aja ya Pak. Sebelumnya saya matiin dulu nih Ya, silakan. kolom komennya. Sobat Mahakam, jangan khawatir ya, nanti kita bisa ngobrol lagi di penghujung acara. Baik, Pak Kris. Jadi gini nih Pak Kris, sebelum kita masuk ke materi utama, mungkin Sobat Mahakam juga sama seperti saya gitu ya. Walaupun kita satu kantor nih, tapi mungkin karena pekerjaan kita tidak terlalu beririsan, jadi saya juga kurang mengenal Pak Kris, pekerjaan Pak Kris lebih dekat gitu. Boleh di-share Pak Kris sehari-harinya di Pertamina Hulu Mahakam itu bekerja di divisi apa? Terus Ya. apakah latar belakang pendidikan Bapak itu sesuai dengan pekerjaan Bapak di PHM, dan apakah pekerjaan ini sudah sesuai dengan passion Bapak? Baik, terima kasih Fitri. Saya di PHM bekerja di Divisi Communication and External Affairs atau CA, sebagai advisor di situ. Tetapi keahlian saya adalah di dalam bidang media, karena saya 23 tahun menghabiskan hidup saya sebagai wartawan. Dari semua posisi saya sudah pernah, yang paling rendah sampai paling tinggi saya sudah pernah jalani. Dan kemudian pada tahun 2012 saya bergabung di WK Mahakam hingga hari ini. Dan pekerjaan saya kurang lebih masih sama, yaitu sebagai spesialis, sebagai ahli untuk komunikasi, terutama untuk media handling, penanganan media. Nah, apakah pekerjaan saya sesuai dengan pendidikan saya? Ya, jelas sangat sesuai, karena dari awal sejak saya lulus kuliah memang saya bercita-cita ingin menjadi seorang communicator, dan itu sudah terwujud selama 23 tahun jadi wartawan, dan sekarang hampir 8 tahun ini sebagai praktisi humas atau public relation, dan itu juga kegiatan komunikasi. Hanya bedanya dulu saya di sebelah kiri, sekarang saya di sebelah kanan. Tapi kurang lebih sama lah yang dilakukan. Bahkan sekarang pun dengan pekerjaan saya masih berhubungan dengan teman-teman media, terutama para wartawan di Kalimantan Timur, dan bisa banyak berhubungan dengan mereka. Begitu Fitri. Baik, 23 tahun berhubungan di terjun di bidang media ya Pak, itu lumayan lama juga ya. Terus tadi kan Bapak bilang Bapak itu mulai dari di media itu malah dari level bawah sampai ke akhirnya ke level atas ya. Bapak juga pernah lama menjadi wartawan. Nah, terus sekarang Pak Kris itu advisor di perusahaan minyak dan gas gitu, yang merupakan industri yang sangat berbeda nih Pak dengan industri media ya. Terus gimana Pak? Apakah latar belakang Bapak sebagai wartawan ini bertentangan dengan hati nurani ketika Bapak memilih menjadi public relation di sebuah perusahaan minyak dan gas? Ya, pertama yang saya mau katakan bahwa seorang praktisi public relations yang mempunyai background wartawan mungkin punya nilai tambah ya, karena dia tahu bagaimana menghadapi media. Itu pertama. Jadi tahu karakternya, nature-nya, orang-orang yang bekerja kira-kira seperti apa, karena sudah pernah mengalaminya. Lalu yang tahu kedua, apa yang dimau lagi ya. Ya, udah tahu lah, udah tahu cara berpikirnya lah. We are the same animal kira-kira gitu. Terus yang kedua, ketika saya terjun ke dunia oil and gas, tentu saja kita pertama-tama harus juga mengetahui, ada background checking lah, ini perusahaan apa nih saya mau kerja gitu, apa yang dilakukan, apakah reputasinya baik atau buruk ya. Kalau kita memang dari awal bekerja di perusahaan dengan reputasi yang buruk, tentu akan sangat merepotkan sebagai public relations di kemudian hari gitu. Tapi saya bersyukur saya bekerja di perusahaan yang baik, sehingga yang kita lakukan adalah bagaimana mempertahankan dan menjaga, mempertahankan brand dan reputasi perusahaan kita sebagai klien dengan baik ya, karena kita tahu reputasinya baik, sehingga tentu saja kita tidak perlu harus berbohong atau
menyembunyikan fakta karena semua fakta yang ada umumnya baik gitu. Jadi ini sangat sangat membantu dan tidak bertentangan dengan hati nurani karena kita tahu industri hulu migas itu dari A sampai Z itu semua diatur oleh peraturan, diawasi oleh negara dan sumbangan terbesar dari produk yang dihasilkan juga itu kembali ke negara. Jadi sebenarnya baik-baik saja sih kerja di industri hulu migas itu. Begitu Fitri. Oke, jadi itu tadi menarik ya kalau buat saya ya. Jadi semoga Sobat Mahakam juga yang baru memulai karir atau yang sudah di tengah-tengah atau yang masih kuliah itu bisa mengambil pesannya bahwa tidak masalah seseorang memulai karirnya di posisi apa atau di industri apa, terus kemudian hari dia berpindah gitu, selama ada hal-hal prinsip yang masih bisa dia yakini, yang masih bisa dia lakukan di tempat baru itu ya. Dalam halnya Pak Kris ini kan menyampaikan berita dengan sejujur-jujurnya gitu, sesuai dan memastikan lingkungan di sekitar Pak Kris juga ikut tumbuh ya pengetahuannya mengenai industri migas ini. Keren Pak, keren. Sekarang kita masuk ke topik utamanya nih Pak Kris, soal sepeda. Jadi tadi kan saya sempat bilang ya, kalau saya mungkin karena kerjaan kita nggak beririsan, jadi saya kurang tahu gitu aktivitas Pak Kris. Tapi setiap ada event bersepeda itu saya selalu tahu tuh, oh itu Pak Kris tuh inisiatornya, oh itu ada Pak Kris tuh di dalamnya gitu. Bahkan Bapak juga termasuk orang provokator. Bahkan Bapak juga termasuk orang yang rutin bike to work ya Pak. Nah itu bisa diceritain nggak Pak Kris gimana itu semua bisa terjadi? Apa yang melatar belakangi Pak Kris sampai Bapak mulai terjun ke dunia bersepeda? Ya, baik. Terima kasih Fitri. Sobat Mahakam ini moderator host kita ini juga atlet yang baik ya. Dia juga main sepeda gunung dan juga pendaki gunung. Jadi saya beruntung lah dapat host yang keren juga pada malam hari ini. Oke. Gunung Duks. Udah pernah naik ke Kilimanjaro, jadi dia juga narasumber yang baik kalau soal naik gunung. Oke, saya sebenarnya mulai bersepeda kira-kira 1 dekade yang lalu lah, 10 tahun yang lalu, 2010. Jadi bukan karena ada COVID ini saya main sepeda, enggak gitu. Orang lama ya Pak? Udah cukup lama. Jadi waktu itu saya terdiagnosis hipertensi, karena ya mungkin gaya hidup yang kurang sehat ya sebagai wartawan. Makan goreng-gorengan lah, tidur nggak teratur, banyak stres apa-apa begitu ya, sehingga nggak pernah check up juga. Jadi tahu-tahu kena hipertensi gitu. Dan saya sangat khawatir karena saya tahu kalau hipertensi itu the silent killer, ujungnya adalah stroke gitu, dan itu sangat fatal. Dan saya menyaksikan sendiri ayah saya beberapa tahun harus tergeletak di tempat tidur dan harus ditolong oleh orang lain karena stroke. Jadi saya nggak mau begitu. Karena itulah kemudian saya ubah lifestyle saya dengan yang lebih sehat. Antara lain saya memilih berolahraga, dan waktu itu saya memilih olahraga sepeda. Cuman waktu itu belum begitu teratur ya, hanya sekedarnya saja, tapi sudah mulai berolahraga. Nah, saya mulai teratur main sepeda itu tahun 2013 ya. Tahun 2013 ketika saya pindah bekerja di WPK Mahakam, kemudian saya mulai teratur main sepeda, kemudian back to work. Kenapa back to work? Karena jalan dari rumah saya di Pondok Bambu, Jakarta Timur ke Sudirman itu macetnya luar biasa. Kalau berangkat di bawah jam 6 saya bisa 90 menit sampai ke kantor. Jadi berarti kan harus pagi-pagi. Ya, dan saya nggak suka, masa rumah di tengah kota berangkat masih gelap gitu. Jadi akhirnya saya naik sepeda aja deh. Jadi kalau naik sepeda saya bisa bangun jam 7, ke kantor hanya 45 menit gitu, sampai kantor mandi karena ada shower, lalu ganti baju dan seterusnya. Jadi lebih praktis buat saya dan happy gitu. Karena setiap hari selalu ada adventure-nya dan senang gitu, orang lain berhenti saya jalan. Jadi itu yang buat saya back to work.
itu sekitar 3 tahun lah saya back to work. Lalu 2018 saya pindah ke Sentul, jauh dari kantor, ya saya naik mobil lagi gitu. Tapi di rumah tetap berlatih dengan sepeda statis kalau hari biasa, weekend baru main sepeda lagi. Gitu Fitri. Terus kalau ininya Pak, apa? Tadi kan Bapak bilang Bapak bike to work, terus juga kalau weekend Bapak main sepeda. eh, ada tempat khusus nggak Pak? Di mana Bapak main sepeda kalau weekend gitu? Kalau sebelum pindah ke Sentul nggak ada tempat khusus ya. Paling ke Senayan, paling ke Sudirman, kalau weekend hari Minggu ke mana ke eh, Car Free Day gitu ya, atau keliling-keliling Jakarta naik sepeda. Nah, tahun 2014 itu sebenarnya mulai berubah lagi gitu, karena teman saya zaman SMA, teman sekelas, dia ngajakin saya main sepeda di Puncak, dia pinjemin sepeda. Terus 2 minggu kemudian diajak lagi ke tempat lain, ke Gunung Salak, dia pinjemin sepeda. Kemudian yang ketiga main ke Puncak lagi, dipinjemin sepedanya. Seterusnya dia bilang, lu beli sepeda sendiri. Nah, rupanya dia udah bikin saya kecanduan, jadi saya dipaksa beli sepeda sendiri. Saya beli sepeda lah gitu, dan habis itu ya udah seringlah kami main di gunung, tapi terutama yang dekat ya di di kawasan Puncak gitu ya. Tapi ya gitu deh, saya nggak mau keracunan sendiri, saya ngeracunin juga teman-teman di kantor gitu untuk main sepeda juga gitu. Nah, sebagian saya ajak main sepeda gunung juga, kemudian yang lain kita dengan teman-teman mengadakan fun bike, itu tahun 2013 kalau saya nggak salah, kami mengadakan fun bike pertama, saya nggak tahu pertama atau enggak ya, tapi pokoknya bikin fun bike yang ikut banyak, lebih 100 orang, waktu itu dari Parkir Timur Senayan ke Kota Tua pulang pergi, dan cukup sukses, dan hampir tiap tahun selalu ada fun bike. Dan kantor juga menggunakan event ini untuk engagement dengan stakeholder yang lain, misalnya dengan SKK Migas, dengan kementerian, dengan wartawan, dan lain-lain. Kemudian saya juga mengembangkan fun bike bersejarah, jadi kami mengunjungi lokasi-lokasi bersejarah di kawasan Menteng. Itu ternyata banyak sekali museum di situ, banyak sekali taman-taman yang punya sejarah, bangunan-bangunan tua. Saya bikin bukletnya, jadi sambil sepedaan kita belajar sejarah negara kita gitu. Dan itu sangat menarik. Itu apa, ilmu komunikasinya diterapkan ya Pak ya? Hobi sekaligus menerapkan itu ilmu komunikasi yang baik. Tapi Pak Kris, dari awal emang Bapak milih olahraganya sepeda Pak? Atau Bapak pernah nyoba lari, nyoba basket, nyoba volley? Ya. Saya main basket sampai tahun 97 aja gitu, dan waktu itu 97 itu umur saya 30, pokoknya berat saya waktu itu cuma 57 deh, langsing gitu. Kemudian naik. Sekarang bertahan di 83, 82 gitu. Nah, karena udah gemuk, ya saya nggak lari lah, nggak kuat lah badannya. Sementara saya nggak suka berenang, karena saya nggak suka basah, kita harus ke kolam renang, basah-basah, dan seterusnya. Jadi buat saya itu nggak praktis lah gitu. Jadi paling sepeda, kemudian jalan kaki, nggak lari ya, jalan kaki, sama main pingpong aja gitu untuk permainannya. Itu yang masih saya lakukan. Nah ini tadi saya sempat dengar tuh Bapak bilang Bapak juga bersepeda, terus bike tour, terus kalian juga Bapak promosi ke teman-teman, dan ada juga yang Bapak sengaja racuni gitu ya untuk mulai suka ke aktivitas ini. Nah ada nggak Pak, bisa share nggak tipsnya gimana caranya meracuni orang sekitar kita untuk ikut melakukan hal yang baik seperti ini? Siapa tahu Sobat Makam juga ada yang suka bersepeda tapi selama ini soliter dan pengen mulai ada temennya gitu. Ya, yang pertama kita harus konsisten gitu. Kalau memang itu olahraga kita, ya kita harus konsisten menjalankannya.
Dan kalau misalnya kita berbicara mengenai faktor-faktor safety, maka kita juga konsisten menjalankannya. Jadi dari konsistensi itu orang bisa melihat bahwa yang kita kerjakan itu baik gitu. Dan saya merasakan bahwa dengan konsisten berolahraga, kondisi saya tetap sehat ya, walaupun saya hipertensi, saya minum obat setiap hari. Itu seumur hidup ya, minum obat, kemudian tetapi saya tetap fit, tetap sehat, tetap semangat, masih kuat main sepeda dari pagi sampai sore, nggak kalah sama anak-anak muda gitu ya. Jadi mereka melihat bahwa karena kita berlatih dengan teratur dan mereka melihat manfaatnya, maka ada teman-teman yang terpicu untuk juga mengikuti gaya hidup yang lebih sehat tersebut. Begitu. Itu Sobat Makam, tips lainnya nih dari Pak Kris. Jadi konsistensi itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu ya. Ya. Seperti kayak Pak Kris ini gitu, konsisten melakukan olahraga, sepeda, orang melihatnya dengan baik sehingga mereka juga mulai ikut aktivitas yang Pak Kris suka ini. Ya. Berikutnya Pak, menjadi konsisten, Fitri, menjadi konsisten itu berat, apalagi lawan kita nomor satu namanya malas. Aduh, kalau udah malas itu susah deh, tapi terus dilawan itu supaya kita tetap bergerak. Itu teman saya Pak, kalau weekend malas itu. Tapi emang susah sih ya. Sayang kalau dipakai buat tidur waktu itu, sayang deh gitu, cuman buat tidur aja gitu. Iya. Harus bergerak. Betul Pak. Nah Pak Kris juga tadi bilang ya pernah beberapa kali bersepeda, bahkan yang sampai Pak Kris suka bersepeda pun karena Pak Kris bersepedanya di area pegunungan ya sama temennya ya, di situ Bapak diprovokasinya gitu. Itu gimana tuh Pak? Bapak memastikan aspek keselamatan bersepeda di gunung itu. Kan Bapak bersepeda pastinya ada temennya lah ya kalau di gunung, supaya ada body sistemnya gitu. Nah itu gimana cara Pak Kris memastikan Pak Kris bersepedanya aman, nyaman, dan dapat sehatnya? Ya, tetap basicnya adalah latihan teratur. Ya, waktu belum pindah ke Sentul, ya latihannya yaitu tadi back to work, ke kantor itu sepedaan. Kalau sekali jalan 45 menit, 50 menit bolak-balik itu kan udah 100 menit. Kalau seminggu 3 kali aja itu udah dapat 300 menit. Padahal yang dianjurkan untuk aerobik itu adalah 150 menit per minggu. Jadi saya dari sisi aerobik, saya dari sisi latihan saya udah dapat. Sehingga kalau weekend kita untuk main ke gunung, kemana yang medannya berat, naik turun, berbatu, berlumpur, itu secara fisik kita bugar. Jadi kalau kita nggak berlatih teratur, kalau Sobat Makam nggak berlatih teratur, jangan main di medan yang berat lah gitu, karena itu akan berbahaya buat kita ya. Satu. Lalu yang kedua juga harus secara skill kita juga harus berlatih ya, bagaimana di turunan, bagaimana di jalan berbatu, bagaimana ya gitu deh, jalan licin atau ini kita harus punya kemampuan itu, harus berlatih dulu dari yang basic sampai ya bisa melewati medan-medan seperti itu. Kemudian harus punya perlengkapan sepeda yang memadai juga untuk medan di gunung, alat pelindung diri mulai dari helm, sarung tangan, pelindung siku, pelindung lutut, sepatu yang sesuai sehingga kita aman melakukan kegiatan tersebut. Nah, lalu kalau besok mau goes biasanya tidur lebih awal, karena biasanya kalau akan goes di gunung bangunnya pasti pagi-pagi, masih gelap, yang lain masih tidur, kita udah bangun. Jadi harus tidur cukup, karena kalau tidak cukup pasti akan berisiko terjadi sesuatu di jalan, apakah kita kelelahan atau jatuh atau apa gitu. Jadi itu semua harus dipenuhi kalau kita ingin bermain sepeda di gunung. Tetapi tidak di gunung pun, misalnya kita di jalan raya,
untuk bersepeda dengan jarak yang jauh, dengan durasi yang, atau misalnya di atas 50 kilo lah, dengan durasi di atas 2 jam, itu juga sama, tetap harus tidur yang cukup, istirahat cukup, makanan dijaga, harus ada persiapan-persiapan, nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan, asal-asalan, bisa fatal akibatnya. Dan itu sudah banyak yang terjadi. Gitu, Fitri. Oke, berarti kalau yang saya bisa simpulkan dari sharing Bapak barusan itu, kita harus tahu medannya seperti apa, terus kita juga harus pastikan persiapan diri kita sendiri, fisik kita seperti apa, dan juga alat-alat yang bisa membantu keselamatan itu juga harus disiapkan ya Pak. Oke, berarti ya saya setuju sih Pak, kalau keselamatan, nilai keselamatan itu harus dijadikan nilai utama dalam kegiatan kita sehari-hari. Apalagi kita udah nggak muda lagi gitu kan, gampang banget cedera. Keluar pintu aja, ada aja. Oke. Terus tadi kembali lagi ke cerita Pak Kris yang awal ya, Pak Kris sempat bilang gitu, Bapak mengubah gaya hidupnya, dapat ide, gitu. Saya mau mulai besok saya mau menerapkan pola hidup sehat. Itu karena Bapak didiagnosa menderita hipertensi ya Pak Kris ya. Hipertensi, tekanan darah tinggi. Iya, itu kan salah satu one of the 10 killer disease ya di Indonesia. Nah, saya malah jadi khawatir Pak. Kalau punya hipertensi gitu, emang aman Pak bersepeda di jalan raya? Ya, makanya saya rutin mengecek tekanan darah. Ya, jadi misalnya badan saya nggak nyaman nih, gitu. Apakah ini sugesti atau beneran? Jadi supaya pasti saya cek tensinya. Dulu di kantor sebelum ada pandemi ini, work from home, kalau saya berasa nggak nyaman, saya pergi ke klinik. Tolong dong dicek tensi saya. Oh, Bapak baik-baik aja, berarti itu sugesti saya gitu. Nah, jadi kita harus punya alat untuk mengecek tekanan darah kalau kita menderita hipertensi. Nah, apakah aman untuk bersepeda? Jadi pastikan bahwa ketika kita bersepeda, tekanan darah kita dalam kondisi yang aman. Kalau di atas 140-90, lebih baik tidak bersepeda. Lebih baik lanjutkan tidur aja, atau nyapu rumah, atau ngepel gitu ya, yang santai-santai lah, nggak usah main sepeda, itu jalan santai gitu. Nah itu awal ya kalau kita mau bersepeda. Jadi kalau memang tekanan darah kita tidak bagus, lebih baik tidak melakukan kegiatan ini. Nah, karena saya berolahraga, jadi selama ini tekanan darah saya aman-aman saja gitu. Dan kemudian saya juga pernah didiagnosis pradiabetes gitu. Teman saya yang dokter bilang, kalau kamu bisa maintain segini, saya nggak kasih obat. Caranya gimana? Ya olahraga gitu. Jadi saya maintain, saya olahraga terus, saya makan dijaga, gizi berimbang, sehingga gula darah saya baik-baik saja. Karena keluarga saya ada keturunan manajer pabrik gula gitu. Jadi nah makanya saya jaga betul supaya saya tidak diabetes, karena dari diabetes itu jadi hipertensi gitu. Itu saya jaga betul supaya tidak terjadi. Dan so far saya baik-baik aja gitu. Medical check up itu juga sesuatu yang wajib dilaksanakan, dan kalau kita punya penyakit seperti saya hipertensi, ya kita harus ke dokter, memastikan bahwa rutin kontrol, memastikan bahwa kita dalam keadaan yang baik gitu. Dan terakhir 3 minggu lalu saya ke dokter, dan dokter bilang lanjutkan main sepedanya. Ya oke dok, tapi jangan kompetisi ya. Siap dok, saya nggak kompetisi gitu, karena tidak dianjurkan orang dengan penyakit seperti saya atau penyakit yang sejenis ya, kita berkompetisi gitu. Jadi yang ya enjoy aja deh gitu. Gitu. Oke, Pak Kris nih sharingnya banyak ini nih Pak, banyak tips-tips menariknya nih Pak di setiap sharingnya nih. Jadi kalau tadi saya bisa ambil ya, dan bisa share sama Sobat Mahakam yang suka sepedaan, bahwa sebenarnya olahraga itu intinya kan objektifnya untuk sehat dan kita merasakan kegembiraan ya, untuk bugar gitu. Dan kita bisa gembira karena kalau kita melakukan olahraga itu ada hormon-hormon yang terstimulus, membuat kita selalu merasa happy.
Nah, Ya, terus tadi Bapak bilang juga, Bapak selalu mencek, berarti kan kita cek kondisi tekanan darah Bapak, juga rajin MCU. Berarti Bapak juga eh, mematuhi aturan gitu, bahwa kalau saya mau ya, mau melakukan aktivitas, saya harus memastikan dulu bahwa saya sehat. Dan kita juga sobat makam juga sebaiknya tidak boleh gengsi ya Pak, untuk memutuskan tidak usah berolahraga di hari itu ketika kondisi badannya tidak sehat ya, tidak bugar ya. ya. Kalau sudah lemas gitu ya lebih baik istirahat. Baik Pak Kris, selanjutnya ini Pak, kan sekarang kita nih lagi di era pandemi Pak. Dan ini sepeda kembali menjadi pilihan orang untuk transportasi dan juga olahraga. Terus Ya. sehingga Karena nggak boleh. ya, karena nggak boleh pakai angkutan umum. Terus ya mungkin sekalian aja gitu ya. Kalau saya bike to work, saya juga dapat ke kantornya sama dapat bugarnya. Nah, jadi akibatnya itu harga sepeda sekarang udah agak-agak kurang masuk akal gitu ya Pak. Ya, Bahkan ada beberapa jenis merek sepeda lipat tertentu yang harganya udah 3 kali lipat. Pak Kris juga pasti pernah baca tuh, karena harga yang mahal sampai seorang istri marah besar sama suaminya gitu dan menjualnya di toko online dengan harga yang sangat murah. Pertanyaan saya Pak, sepeda itu olahraga mahal atau bukan sebetulnya? ya kalau duit kita banyak sih nggak mahal ya. Yang duit kita pas-pasan ya bisa relatif mahal gitu ya. Nah, mahal atau enggaknya itu sebenarnya yang menentukan kita sendiri. Kita bersepeda mau ngapain gitu. Kalau yang dikejar hanya untuk bugar, ya kita mengejar 150 menit seminggu, itu sepeda nggak mahal. Karena kita tidak butuh sepeda yang punya spesifikasi mahal. Tetapi kalau memang kita mau kompetisi itu dalam artian gini loh, seperti moto olimpiade, lebih cepat, lebih tinggi, lebih jauh. Nah itu bisa jadi mahal gitu, karena pasti ada spesifikasi khusus yang dibutuhkan untuk mencapai target-target tersebut gitu. Jadi mahal atau tidak itu tergantung kepada keperluannya untuk apa gitu. Jadi kalau untuk kebutuhan biasa-biasa aja, saya kira tidak perlu, nggak mahal gitu. Minggu lalu ada teman saya sobat makam juga nanya, Pak Kris, dia pakai sepeda lipat nih, baru sepedaan lagi gitu. Dia nanya, Pak Kris, saya pengen ganti road bike. Saya bilang, jangan ganti sepeda dulu. Jangan ganti sepeda dulu. Pastikan dulu bahwa bersepeda itu memang akan jadi olahraga kamu, saya bilang gitu. Karena kalau bisa setahun, 2 tahun konsisten kita main sepeda, ganti sepeda yang kayak apa aja terserah aja. Berarti apa, kita sudah menekuni olahraga tersebut. Tapi kalau baru mulai sebulan, 2 bulan, jangan beli sepeda yang dengan spesifikasi mahal dulu lah gitu, yang biasa-biasa aja. Pastikan bahwa kita memang akan menekuni olahraga ini gitu. Sayang buang duit nanti. Habis beli, habis itu nggak kepake lagi gitu. Hanya nongkrong di gudang. Gitu, Fit. Oke Pak. Kalau ini Pak, kalau ketika Pak Kris rutin bersepeda ini, yang saya tahu kan Pak Kris di rumah juga ada ini ya, ada ibu dan ada anak, ada putranya. Dan ketika Pak Kris melakukan aktivitas bersepeda di luar rumah gitu, dan yang saya dengar juga ibu sedang sakit, itu bagaimana Pak cara membagi waktunya gitu, memberi perhatian antara keluarga yang ada yang sakit dengan menjalankan aktivitas Pak Kris bersepeda di luar? Ya. Pertama, istri saya juga tahu saya sakit dan dia sakit, jadi kami berdua punya pemahaman jangan dua-duanya sakit gitu, jadi harus tetap ada yang sehat gitu. Jadi dia cukup paham kalau saya bersepeda, karena itu dalam rangka supaya saya tetap sehat gitu. Nah, sekarang soal pembagian waktu, memang kita yang punya hobi nggak boleh abusive ya, nggak boleh mau menang sendiri gitu dengan hobi kita. Jadi memang harus bijak mengatur waktu. Kalau misalnya
weekend gitu ya, nggak usah dari pagi sampai sore kita di luar bersepeda gitu, tapi ya mungkin keluar pagi-pagi jam 10, jam 11 sudah di rumah lagi gitu. Dalam beberapa kesempatan kalau kami touring ke misalnya ke tempat-tempat yang jauh, main misalnya di Gunung Burangrang, main di Merapi, itu beberapa teman mengajak istri ya, biar mereka melihat sendiri kegiatan suaminya gitu ya, teman-teman kantor. Kemudian kami sepedaan, mereka pergi ke tempat yang lain lagi, ke tempat mereka belanja atau apa bersama-sama nih, nggak apa-apa gitu. Dan saya kadang-kadang juga ngajak anak saya, kita main sepeda di gunung atau di mana bersama-sama gitu. Jadi kalau ada waktu untuk bisa bersama-sama, lakukan bersama-sama. Tapi kalau misalnya kita harus sendiri, ya jangan abusif, menghabiskan waktu untuk bersenang-senang, tapi kita juga ingat bahwa ada keluarga yang juga memerlukan perhatian kita dan kehadiran kita di rumah. Sebenarnya itu aja. Jadi bijaklah mengatur waktu yang kita gunakan untuk menjalankan hobi itu. Oke, Gitu, berarti gitu. ini juga tips lainnya dari Pak Kris yang Sobat Makam patut untuk ikuti ya menurut saya ya. Jadi buat Sobat Makam yang masih kuliah dan punya hobi yang bisa menghabiskan waktu cukup banyak dalam sehari itu, jangan lupa gitu ya, kalau keluarga terdekat kita pun punya hak yang sama untuk memiliki waktu kebersamaan bersama kita. Terus seperti halnya Pak Kris juga, Pak Kris melibatkan keluarga terdekat Bapak, istri dalam aktivitas Bapak sebisa mungkin ya, kayak ketika touring diajak gitu. Jadi itu mungkin kuncinya tuh Sobat Makam. Luangkan waktu dan juga libatkan orang terdekat kita untuk melihat aktivitas yang kita suka ya Pak ya. Baik. Pak Kris, dari tadi tuh ceritanya Pak Kris tuh kayaknya enak gitu, happy mulu gitu. Namaste lah hidupnya nih Pak. Ada nggak sebenarnya Pak, jujur aja Pak di sini Pak, ada nggak sebenarnya pengalaman terkesan yang mungkin awalnya buruk, tapi terus Pak Kris bisa olah sehingga menjadi apa ya, lesson learn gitu untuk menjadi lebih baik ketika Bapak menjalankan hobi bersepeda ini. Jujur aja Pak. Waktu back to work ya. Saya berusaha aman ya back to work, tapi satu hari saya diserempet motor. Saya mau lurus, dia tiba-tiba potong saya begitu, saya jatuh. Saya mau marah-marah, saya mau berantem, tapi aduh ngapain lagi berantem. Kaki saya luka-luka. Tapi akhirnya itu mengajarkan saya untuk mengenai defensive cycling. Apa itu defensive cycling? Defensive cycling itu adalah cara-cara bersepeda ya supaya kita tetap waspada di jalan, terutama di jalannya, karena sepeda itu kendaraan paling lemah di jalan. Di sampai motor aja gitu jatuh, gitu. Dan kalau jatuh itu bisa macam-macam. Kalau jatuhnya benar ya mungkin nggak apa-apa, tapi kalau jatuhnya ya begitulah banyak risiko. Jadi defensive cycling itu adalah bagaimana supaya kita bersepeda dengan aman dan selamat dengan meningkatkan kewaspadaan ketika dan selalu waspada ketika kita bersepeda di jalan raya. Nah, makanya salah satu aspek keselamatan adalah sepeda harus pakai reflektor, kita harus selalu pakai helm, pakai sepatu, pakai sarung tangan, karena kalau jatuh misalnya, itu sarung tangan pasti sobek tuh kalau nahan di aspal, itu seperti itu. Saya juga pernah mengembangkan, membuat videonya lah gitu dengan beberapa sobat di Mahakam mengenai defensive cycling. Nah, pengalaman yang lain, artinya sebenarnya kalau kita tidak fit, kita kurang tidur, lebih baik kita tidak bersepeda. Saya ngalamin bersepeda di Bali, kita main di Kintamani waktu itu dengan rekan Handri, Sobat Handri Ramdhani, malamnya habis resepsi acara kantor sampai tengah malam, pagi-pagi masih gelap sudah dijemput untuk berangkat ke Gunung Batur, kan jauh dari Denpasar, dan ketika bersepeda saya ambruk di tengah jalan, berdiri aja udah nggak bisa gitu. Wah, kunang-kunang itu bintang-bintang kelihatan betul banyak gitu.
ternyata karena kurang tidur. Gitu. Jadi ini akhirnya mengajarkan supaya kita istirahat yang cukup ketika bersepeda. Kemudian pernah main juga di hutan Cidampit di Serang, panas sekali di sana. Saya baru sembuh flu, tepar juga gitu, nggak kuat di jalan, harus akhirnya evakuasi. Maksudnya evakuasi itu tidak melanjutkan perjalanan, pindah ke jalan besar, kemudian cari mobil untuk kita kembali ke pangkalan gitu, kira-kira seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman seperti ini akhirnya mengajarkan saya untuk banyak hal, yaitu tadi tidur cukup, kalau nggak fit jangan sepedaan yang berat-berat, alat pelindung diri harus dipakai gitu. Misalnya di rumah saya mau ke warung naik sepeda aja saya pakai helm gitu. Diketawain orang tapi nggak apa-apa. Kalau cuma ke warung beli sayur gitu. Harusnya pakai. Saya mau interview Pak Kris juga pakai helm. Oke. Gitu. Siapa tahu kan Pak habis interview diajak goes gitu, jadi ya saya siap. Oke, berarti tadi tips yang Pak Kris sempat share di awal-awal itu ya, yang know your body, know your limit, terus itu juga datang dari hal-hal unfortunate events yang Pak Kris alami gitu ya, yang akhirnya Bapak jadikan tips lah selanjutnya ketika Bapak berolahraga. Kalau yang defensive cycling itu saya sempat lihat sih Pak di YouTube. Videonya ya di YouTube. Iya, menarik gitu Pak. Untuk masa pandemi ini ada nggak Pak tipsnya untuk tetap aman bersepeda di masa pandemi, atau sebaiknya jangan bersepeda malah kalau lagi pandemi? Gimana nih Pak Kris? Jadi saya pernah ikut webinar yang diadakan oleh teman-teman Goeser. Ini ikut banyak sekali ya. Sampai akhirnya dibikin 2 sesi karena lebih dari 600 lah tiap sesinya dari seluruh Indonesia tentang bersepeda aman di masa pandemi. Nah, di situ saya belajar yang namanya Goes Smart gitu. Smart itu singkatan dari apa sih? Singkatan dari S-nya itu solo atau small group. Jadi bersepedalah sendirian aja, atau kalau dalam kelompok kecil paling banyak 5 orang gitu. Karena apa? Karena ini lebih mudah untuk kita menjaga jarak, social distancing. M-nya itu adalah masker, pakai masker. Misalnya kalau kita berhenti mau ngobrol ya pakai masker. Tapi kalau sepedanya bolehlah maskernya dicopot karena nanti nggak bisa napas, itu mengganggu bagaimana pernafasan kita. M-nya. Kemudian A-nya itu adalah arm protection. Jadi lindungi tangan kita. Jadi pakai lengan panjang kayak begini, lalu harus pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan supaya kalau ada kena droplet ya di baju aja gitu. Kemudian A ya tadi, lalu R-nya R. R itu route atau rute. Jadi pilihlah rute yang sepi, yang nggak banyak orang, yang nggak banyak traffic. Jadi kita risiko berjumpa dengan orang lain yang kita nggak tahu itu lebih kecil. Dan yang terakhir T-nya, T itu dari smart, itu T itu timing. Jadi pilih waktu yang tepat. Rute yang sepi itu ya biasanya kapan? Pagi-pagi gitu. Makanya saya sekarang walaupun pandemi begini, ya saya masih sepedaan. Saya keluar rumah jam 5 seperempat gitu. Main sepeda 1-2 jam, jam 8 saya udah di depan komputer lagi gitu. Saya udah siap bekerja. Tapi di jalan saya sendirian, saya nggak ketemu siapa-siapa, dengerin burung, udara dingin, apa gitu. Jadi itu aman-aman aja gitu. Nah, kalau kita bersepeda dalam grup, ya tetap yang namanya social distancing itu harus dijaga. Kemudian sedapat mungkin menghindari makan-makan beramai-ramai di warung atau di mana gitu. Karena itu ada risiko lah di situ. Ya walaupun kita juga nggak tahu, tapi lebih baik kita hindari risikonya. Jadi menurut saya itu bisa kita kelola. Jadi hal-hal yang bisa kita kelola kita kelola. Bisa aman bersepeda, bisa kalau kita bisa mengelolanya. Kalau Sobat Mahakam bisa mengelolanya. Tetapi kalau nggak berani ya lebih baik nggak usah keluar gitu, di rumah aja juga nggak apa-apa.
Kalau punya sepeda statis ya pakai sepeda statis, kalau punya bike trainer ya pakai aja bike trainer, karena sebenarnya prinsipnya adalah aerobik 150 menit seminggu, itu aja gitu. Oke, oke. Itu Fitri trik Berarti, saya. Goes smart. berarti goes di masa pandemi itu tetap boleh asalkan menerapkan prinsip-prinsip smart tadi, Yes, sehingga goesnya menjadi aman ya Pak ya. betul. Protokol Dan COVID-nya tetap diterapkan gitu. dan protokol COVID-nya tetap diterapkan. Dan Ya. kalau misal tidak bisa beraktivitas keluar, goes di dalam rumah pun tidak masalah selama minimum eh, minimum 150 waktunya untuk membentuk kebugaran itu tercapai ya. Ya, 150 betul. menit per minggu ya Pak. Minggu. Baik. Ya. Oke. Sepertinya kita sudah bisa mulai buka kolom komentar nih Pak. Ya. Saya buka ya. Supaya mungkin ada Sobat Mahakam yang mau bertanya-tanya mengenai sharingnya Pak Kris ini. Silakan jika ada Sobat Mahakam yang memiliki pertanyaan untuk Pak Kris atau ada juga feedback mengenai atau sharing mengenai apa yang pernah dialami saat bersepeda. Oh, silakan. Halo Sobat Mahakam, ada Sobat Dewi, Sobat Mira. Oke Pak Kris, ini sepertinya ada pertanyaan Pak Kris. Salam Ya. Pak Kris, kira-kira apa saran Pak Kris agar masyarakat khususnya anak muda mau merubah mindset mereka untuk lebih aware dan care menerapkan pola hidup sehat? Wah, bagus banget nih pertanyaannya. Ya. Jadi cara mengubah mindset Pak. Ya. Jadi sebenarnya kita mau sehat atau tidak itu pilihan, ya kan? Artinya saya sendiri ketika memilih untuk hidup yang lebih sehat, ya itu pilihan yang saya ambil, dan kita harus konsisten dengan pilihan tersebut. Nah, jadi kalau bagaimana mengubah mindsetnya, ya memang harus ada orang yang menjadi influencer, sekarang bahasanya gitu ya, jadi influencer yang memberikan pengaruh yang baik. Jadi kalau Sobat Mahakam yang mengikuti perbincangan kita malam ini, banyak yang suka olahraga, ya bagikanlah apa yang Anda yakini, apa yang sobat-sobat yakini bahwa itu baik, itu sehat kepada teman-teman yang lain gitu, agar mereka juga menerapkan pola hidup yang lebih sehat gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang, kita jadi provokator baik lah gitu, menebarkan racun kebaikan, racun berolahraga dan gaya hidup yang lebih sehat gitu. Gak rugi, bener, kita olahraga itu tidak rugi. Kita makan dengan gizi berimbang, membuang junk food, makanan goreng-gorengan, itu nggak rugi sama sekali, nggak rugi. Kita menjaga pola tidur yang cukup 6-7 jam sehari, itu sangat tidak rugi gitu. Jadi yang begini-begini, pengetahuan-pengetahuan seperti ini juga harus kita sebarkan kepada teman-teman, saudara-saudara kita, agar mereka juga memilih gaya hidup yang lebih sehat. Gitu. Ya. Kalau dengar cerita Pak Kris sih sebenarnya bersepeda ini malah banyak untungnya ya, karena kan Pak Kris pergi ke gunung, ngelihat tempat baru, ketemu orang baru, jadi punya kenalan baru, lebih banyak untungnya sebetulnya. Pertanyaan berikutnya Pak Kris, seberapa besar dari Sobat Cufas Kos, sorry ya kalau namanya salah disebut ya, Sobat Mahakam yang satu ini bertanya, seberapa besar pengaruh goes terhadap perubahan besar kesehatan yang Bapak alami, terutama di usia Bapak yang sekarang mengingat juga adanya hipertensi yang Bapak alami? Ya. Jadi tahun ini saya 57 tahun, ya. Saya hipertensi, gitu. Tapi saya tidak pernah cemas dengan penyakit saya karena saya berolahraga. Misalnya gini, makan sate kambing gitu misalnya, ya. Saya masih berani makan sate kambing gitu, karena apa? Itu pasti akan saya bakar kalorinya dengan saya berolahraga, misalnya seperti itu. Kemudian
yang lain-lain lah gitu. Artinya saya merasakan saya fit ya. Saya bugar gitu, saya happy gitu karena endorfinnya keluar terus gitu ya. Walaupun sebenarnya ya banyak persoalan juga gitu. Nah itu semua terbangun karena kita berolahraga ya. Yang jelas olahraga itu secara teratur akan memperbesar pembuluh darah di dalam badan kita, termasuk yang ada di kepala yang di otak. Sehingga risiko terjadi serangan jantung, terjadi stroke itu bisa dikurangi, walaupun risiko itu masih ada ya. Tapi itu bisa dikurangi karena kita berolahraga. Sangat-sangat bermanfaat gitu. Oke. Oh, ada Pak Yosef Gunawan nih Pak. Mungkin kita bisa say hi sama Pak Yosef. Halo Pak Selamat Yosef. malam Pak Yosef. Kebetulan Pak Yosef juga punya pertanyaan nih. Bagaimana Ya, caranya goesnya biar nggak masuk angin Pak Kris? Masuk angin Mungkin tuh bisa. penyakitnya. Mungkin jawabannya bisa dikirim Japri itu Pak ya. Yang penting Oke, pemanasan dulu lah, pemanasan dulu gitu ya. Jadi badannya panas dulu ya. Kalau naik sepeda nggak masuk angin gitu. Panasan, stretching itu nggak masuk angin tuh kalau gitu. Dan jangan hujan-hujan gitu. Pertanyaan berikutnya dari Sobat Winnie, boleh di-share rute bike to work waktu masih di Pondok Bambu Pak? Karena kebetulan saya Ya. juga di Jakarta, tapi pendatang baru katanya. Oke, jadi kalau saya di Pondok Bambu, saya lewat Cipinang Indah, itu nggak ada orang di situ, sepi, lalu masuk di BKT, keluar di bypass, saya gotong sepedanya nyebrang jalan, kemudian masuk di Gang Pedati, ke Kampung Melayu, gitu, itu semua sepi tuh. Nyebrang Ini lagi. Sobat Winnie tahu kan nih? Kan nanya saya kasih tahu. Terus cari gang gitu, pokoknya banyak gang lah kita lewatin, terus sampai rel kereta api, digotong sepedanya nyebrang rel kereta api gitu ya, cari gang lagi gitu. Ya, yang penting prinsipnya menghindari lalu lintas yang ramai, karena lalu lintas yang ramai kita berisiko ditabrak apa dan sebagainya. Pertama, yang kedua lalu lintas yang sepi itu juga menghindari kita menghirup banyak asap dari knalpot gitu. Ya, mungkin bisa Japri nanti lah rekan Winnie kalau mau ini saya kasih tahu jalannya, gang-gang rahasia saya tuh waktu saya back to work. Ada jalan rahasianya, yang tahu itu rekan Alex Donald tuh teman saya, goes gitu, kami suka berangkat pagi bareng, pulang bareng gitu ya. Jadi kita punya jalan lah, kami punya jalan jalan rahasia gitu. Karena kalau dikasih tahu ke orang nanti jadi rame. Rute rahasia Pak Kris. Pak Kris, ini kebetulan ada pertanyaan yang menarik juga nih Pak dari Sobat Erik Julian. Halo Bu Fitri, Pak Kris, sosialisasi bersepeda yang bertanggung jawab di jalanan, apakah sudah disebarkan awareness-nya juga Pak? Sekarang yang baru bersepeda malah berpotensi masalah pemakaian jalan. Oh iya, ini mungkin berita yang kemarin itu ya, yang sampai setengah badan jalan dipakai gitu. Ya, itu sebenarnya sangat disayangkan ya, perilaku yang seperti itu, karena kalau kita ngomong di Jakarta ya, di Jakarta bahwa jalan kita sempit, pengguna jalannya banyak, sehingga sebenarnya kita harus saling menghargai, kita juga harus respect dengan pengguna jalan yang lain. Pengalaman saya sih kalau kita respect dengan pengguna jalan yang lain, mereka juga respect sama kita. Jadi kalau kita ingin di respect sama orang lain, ya kita juga harus respect seperti mereka. Dan prinsip-prinsip inilah sebenarnya harus dipahami oleh kita yang menggunakan jalan sebagai untuk bersepeda gitu. Karena nggak ada privilege yang lebih lah, sepeda dengan yang lainnya sama aja gitu. Tapi kita harus tahu diri, karena kita lemah, kita sangat mudah celaka dibandingkan dengan moda transportasi yang lain. Jadi sebenarnya orang yang naik sepeda harus lebih rendah hati, harusnya gitu, harus lebih rendah hati ketimbang yang, karena supaya kita aman dan selamat di jalan. Nah, apakah sosialisasi ini dilaksanakan ya? Tadi saya sudah
berusaha, kami bikin video di YouTube, bisa dilihat judulnya Defensive Cycling, cari aja. Bisa dilihat prinsip-prinsip bersepeda di jalan raya. Mungkin nanti kami akan produksi video yang lain supaya sebagai bagian dari edukasi mengenai bersepeda yang aman di jalan. Gitu, Fitri. Berarti Sobat Erik harus rajin mantengin Instagramnya Pertamina Hulu Mahakam ya Pak. Oke, ada satu lagi Pak, kita kayaknya ini yang terakhir ya Pak Kris. Jadi pertanyaan dari Sobat Samuel, kalau untuk orang yang sedikit obesitas, sebaiknya bersepeda dengan jarak berapa? Mungkin maksudnya berapa kilo gitu ya. Terus apakah ada tahapannya untuk untuk bersepeda gitu? Mungkin berapa kilo dulu, setelah itu tambah jadi berapa kilo gitu. Mengingat ada obesitas. Oke, baik. Jadi kalau kita bersepeda rutin 150 menit per minggu, ya, itu pasti pertama akan membangun endurance kita, ya, akan membangun endurance kita, membangun daya tahan kita. Jadi jangan ngomong kilometer dulu, tapi kita ngomong menitnya dulu, ya. 150 menit seminggu itu bisa kita bagi jadi 3, misalnya 1 jam. 1 jam sehari 3 kali seminggu, atau 30 menit 5 kali gitu dalam seminggu. Jadi mau 3-4 kali dibagi nggak apa-apa, tapi itu harus konsisten dilaksanakan, ya. Dan tentu saja kalau 150 menit per minggu itu bagus untuk aerobik, tapi kalau mau langsing ya harus ditambah porsinya. Oke. Lalu makannya juga harus dijaga gitu. Karena kalau kita beraktivitas pulang-pulang lapar, makannya banyak juga, nggak turun-turun berat badannya. Okay. Jadi berolahraga cukup, gizi berimbang, ya, tidur cukup, itu pasti akan bermanfaat untuk ini. Jadi jangan ngomong jauh berapa dulu, tapi kita targetkan dulu. Saya mau 150 menit seminggu. Nanti kalau itu sudah jalan, tambah porsinya 200 menit seminggu. Jadi bertahap, nggak bisa langsung. Kalau langsung bahaya, langsung jauh, langsung lama gitu, berbahaya untuk jantung. Oke, gitu. Pak Kris, sepertinya kita sudah mendekati penghujung acara ya. Nanti 3 pertanyaan terbaik yang tadi disampaikan oleh Sobat Mahakam akan dipilih, dan Sobat Mahakam yang terpilih akan dihubungi oleh Pertamina Hulu Mahakam. Mungkin saat ini sudah saatnya untuk saya memberikan kesimpulan dari sharingnya Pak Kris yang sangat-sangat menarik ini tentang aman bersepeda ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan, yang pertama adalah bersepeda itu bermanfaat untuk membangun imunitas. Minimum minimum durasi yang disarankan adalah 150 menit per minggu. Dan itu jika dilakukan teratur akan meningkatkan imunitas kita. Yang kedua, bersepeda di masa pandemi itu akan relatif aman bila kita menerapkan konsep Go Smart. S-nya solo atau small group riding. M-nya masker, selalu kenakan masker. A, arm protection. R, pilih rute yang aman. Dan T, pilih waktu yang tepat. Jadi jangan yang pas lagi rame-ramenya malah baru jalan gitu ya. Terus tips ketiga nih, penting untuk yang berkeluarga, untuk meminimalisir konflik dengan keluarga dan orang terdekat kita. Pak Kris tadi menyarankan untuk menerapkan prinsip-prinsip terbuka dan adil kepada keluarga. Gunakan waktu secara bijak, jangan egois, mentang-mentang lagi happening terus sepedaan melulu sampai keluarganya dilupakan. Perbanyak bersepeda aerobik, jadi bisa di rumah dan berkumpul bersama keluarga, dan pelajari aspek kesehatan serta keselamatan dalam berolahraga agar kita mendapatkan tujuan olahraga itu sendiri. Dan mungkin selalu libatkan keluarga ya Pak dalam setiap aktivitas yang kita suka. Baik Sobat Mahakam, terima kasih Pak. Terima kasih Sobat Mahakam. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai bertemu di apa? Jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak, jaga kebersihan. Betul.
Sampai ketemu di Ngebor Rabu depan yang akan share dari sobat perempuan kami mengenai kesehariannya di dunia kerja. Dan seperti mengulang yang Pak Kris bilang tadi, stay safe selalu dengan pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan rajin berolahraga. Sampai ketemu lagi Sobat Malcolm di acara Ngebor minggu depan. Terima kasih, selamat malam.